Hai, ini gue Anglit. Gue mau cerita tentang kasus yang terjadi tahun 2014, kasus yang heboh waktu itu di mana ada kisah seperti ini. Gue mau cerita, semoga nggak kepanjangan. Ini kasus JIS, Jakarta International School ya. Sekarang namanya udah ganti menjadi Jakarta Intercultural School. Langsung aja ya, gue mau cerita tentang kronologinya. Ini bermula dari korban yang bernama Mark. Pada saat itu usianya 5 tahun, dia masih playgroup. Dia mau ke toilet waktu di sela-sela pelajaran kelasnya. Dan sewaktu dia ke toilet, di dalam toilet itu ada office boy namanya Agun. Nah, saat melihat si korban ini, si Agun niat untuk ngerjain si Mark. Terus dipanggil Virgiawan yang biasa disebut dengan Awan, posisinya waktu itu sedang di luar. Terus Agun dan Awan bergantian megangin si Mark dan melakukan hal itu. Di mana peristiwa ini berlangsung sekitar 10-15 menit, sampai setelah itu si pelaku mengancam korban untuk tidak mengadukan hal ini ke siapapun juga. Katanya lagi korban menangis saat dikerjai. Dan setelah selesai dia juga masih menangis, dan bahkan sewaktu Mark masih dalam perjalanan menuju kelasnya, ia masih menangis. Tapi kemudian sih sebelum masuk kelas dia berhenti menangis. Ini dari versi korban. Tapi selanjutnya beritanya ya seperti sudah diduga berkembang. Teresia yang merupakan ibu dari Mark ini suatu hari curiga ngeliat anaknya kok nggak mau pakai celana. Ayo pakai celana. Terus katanya tidak, no way, dia bilang begitu. Dia bingung ya, kenapa kok anaknya tidak mau pakai celana selama beberapa hari itu. Akhirnya si Mark ditanya, kenapa kamu tidak mau pakai? Mark menjawab kalau ada bad guy, kalau ada orang jahat. Mendengar jawaban ini, si Teresia curiga. Maka 21 Maret 2014, Teresia melaporkan kejadian ini ke sekolah, di mana si Mark ini kok menjadi pemurung, terus dia juga nggak mau pakai celana. Dan karena sekolah JIS menerapkan standar keamanan yang tinggi, terutama apalagi ya itu kan sekolah untuk kaum the have gitu ya. Lalu mereka pun segera menanggapi komplain ini dan menyelidiki kasus ini. Lalu dilakukanlah investigasi pertama kali kepada Mark. Mark pun ditanya, ya biasa anak umur 5 tahun ditanya hal yang bertubi-tubi kayak gitu ya pasti kan kelihatan dia agak bingung. Jadi memang jawabannya terdengar agak nggak nyambung dengan pertanyaannya. Kemudian akhirnya Mark pun dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Mark ini kemudian diperiksa di lab SOS Medical Clinic Cipete oleh Dr. Punjabi Narain untuk pemeriksaan darah, dan hasilnya akan diketahui dalam 4 hari ke depan. Tapi menunggu hasil lab, Teresia tidak mau tinggal diam. Ia pun kemudian melaporkan kasus ini kepada Polda Metro pada 24 Maret bersama dengan lawyer. Di sini Teresia juga mengatakan kalau Mark itu beberapa hari sebelum teman Mark ulang tahun, entah ya dia ulang tahun dirayain di sekolah kali gitu ya, dan beberapa hari setelah tanggal 15 Maret. Karena si Mark ini kalau ditanya kapan kejadiannya dia nggak tahu, kan biasalah anak-anak suka nggak ngerti hari ini hari apa. Terus jadi acuannya pada saat itu kejadian temannya siapa yang ulang tahun, dan diasumsikan kejadiannya beberapa hari sebelum tanggal yang dimaksud. Cuma ya masih nggak jelas juga ya, karena kan kejadiannya ini ada di toilet. Toiletnya ini berdekatan dengan kelasnya Mark, dan pelakunya oleh petugas cleaner, petugas kebersihannya JIS, yaitu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Teresia ini menggambarkan dengan detail. Ya, pada akhirnya Polda pun merujuk untuk divisum aja dulu ke RSCM. Pada tanggal 25 Maret, Mark divisum di RSCM oleh Dr. Oktavinda Savitri, dan hasilnya keluar pada hari yang sama, di mana hasil visumnya sebagai berikut. Kurang puas juga dengan hasil yang ini ya, kayaknya dia ngotot sekali, dia sangat yakin kalau anaknya ini dikerjain gitu ya. Jadi pada tanggal 26 Maret keluarlah hasil SOS. Di sini Dr. Narain mengatakan kemungkinan herpes, tapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar diketahui penyebabnya, karena bisa jadi ditimbulkan oleh penyakit lain. Jadi disarankan untuk diulangi tes 1 minggu ke depan. Tapi
si Teresia tidak datang. Ya, kenapa dibilang harus diketahui ini penyebabnya virus lain? Karena herpes itu kan terbagi dua, yaitu ada herpes simplex dan herpes zoster. Dimana herpes simplex ini penyakit kelamin, sedangkan herpes zoster adalah cacar air. Jadi ya penanganannya juga beda, pengobatannya juga beda tentunya ya. Tapi ya namanya emak nih kayaknya ngedenger kata herpes udah panik, udah heboh. Akhirnya dia beranggapan, oh ya anak gue sampai dikena herpes tuh penyakit. Dan agaknya kurang puas dengan hasil yang dari RSCM juga SOS, maka diulangi lagi pemeriksaan yang kali ini diadakan di Rumah Sakit Pondok Indah. Dari hasil RSPI ini yang kemudian menjadi skandal besar. Cuma dari 3 hasil pemeriksaan ini dikatakan kalau sebenarnya Mark itu normal-normal aja, tidak ada paksaan dewasa yang masuk. Semuanya mengatakan hal yang sama, kecuali kalau dari RSPI ini mengatakan ada seperti nanah di lubang pelepasan itu ya. Tapi kan tidak ada tanda-tanda pemaksaan yang masuk ke situ ya. Teresia ini minta supaya ditulis demikian agar dia bisa menebus obat supaya reimburse ke kantor gitu. Tapi sih pada akhirnya dokter yang menulis ini dia mengakui salah. Jadi Teresia ini memakai hasil dari SOS yang di situ jelas-jelas tidak detail apa jenis herpesnya ini. Cuma hanya bermodalkan kata-kata Mark kalau pelakunya orang yang berbaju biru yang mengarah ke petugas kebersihan. Kemudian Teresia meminta pihak sekolah untuk memberikan data-data foto petugas kebersihan yang bekerja di JIS saat itu yang berada di naungan PT ISS. 25 Maret 2014, salah seorang karyawan JIS mengirimkan 30 foto petugas kebersihan ISS ke rumah Mark dengan dibujuk sang ibu dan karyawan JIS ini. Si Mark itu disuruh nunjuk, ayo siapa yang ngerjain kamu saat itu? Di sini adalah hal yang sangat penting ya, dimana saat seseorang disuruh menunjuk siapa pelakunya itu kadang agak-agak bingung karena yang namanya kejadian sudah lewat, itu ya menunjukkan pelaku belum tentu ada orangnya di foto berikut itu. Jadi ya seperti yang pada Mark saat ini, Mark itu bingung. Bahkan sewaktu dia diberi 30 foto itu, dia menunjuk kalau semua itu adalah pelakunya. Dan dia juga menunjuk 2-3 kali foto orang yang sama. Teresia dan petugas JIS jadi bingung. Akhirnya kemungkinan diperkecil karena kan diperoleh informasi kalau si Mark ini ke toilet ada di lantai dasar, di lantai 1, maka didatalah petugas kebersihan yang bertugas membersihkan toilet itu. Terus didapatlah Afriska dan Agun. Teresia minta agar segera dilakukan penangkapan, tetapi oleh JIS ditolak karena ini bukan hak mereka. Jadi karena kecewa, Teresia bilang, kalau begitu saya akan minta tolong teman baik saya yang menjadi penegak hukum supaya dia yang bantu. Dengan bermodalkan laporan dari SOS, tidak dilaporkan hasil visum dari RSCM. 1 April 2014, Mark diperiksa oleh tim polisi di rumahnya yang kemudian sorenya mereka menuju TKP. Maka ditangkaplah si Afriska, Agun, dan Wan Syarial, Zainal Abidin, dan Aswar. 15 April 2014, Teresia mengumpulkan setidaknya ada 200 wali murid dan menceritakan kejadian yang menimpa anaknya ini. Di situ ada juga orang tua murid yang bernama Dewi Rich. Dia ini bilang kalau anaknya yang bernama Alex melihat kalau Mark ini dikerjain. 17 April 2014, di mana JIS mengatakan kalian salah menuntut. Seharusnya yang kalian tuntut itu PT ISS. Karena yang melakukan hal ini adalah karyawan mereka. Jadi agar bisa ke JIS, tidaknya harus ada karyawan JIS yang diikut sertakan di situ. Lalu 21 April 2014, Teresia mengajukan gugatan perdata sebesar $12,5 juta dengan pengacara OC Kaligis. Namun karena buktinya kurang kuat, juga ada pihak-pihak lain yang menjadi backingannya Teresia ini. Terus juga dilakukannya demo-demo yang di depan sekolah untuk menarik simpati rakyat dan media saat itu. Maka dilanjutilah 16 Mei dibuat laporan oleh Dewi yang anaknya sekolah di JIS, ya si Alex itu, kalau
anaknya ini juga dilecehkan oleh guru-guru. 19 Mei, ayah dari Dennis Akar mengatakan ke pihak sekolah kalau ada oknum guru yang melakukan hal buruk kepada anaknya. Si Dewi ini kirim email ke ortu-ortu lain. Dia cerita kalau anaknya ngelihat si Mark ini diapa-apain oleh karyawan ISS itu ya, petugas kebersihan itu. Tapi tiba-tiba tanggal 28 Mei, si Dewi bilang kalau anaknya ini dikerjain sama guru sebanyak 20 kali. Ceritanya nih jadi lebay kedengaran kayak, ya lu tadi cuma bilang anak lo tuh ngelihat, tapi sekarang kok lo bilang anak lo gimana nih? 28 Mei, tuntutan pun meningkat menjadi 125 juta US dollar. Berapa triliun tuh? 3 Juni, Dennis Akar melaporkan kasus ini ke polisi. 6 Juni, Dewi broadcast email ke para orang tua murid di mana ia bilang kalau pelakunya 6 cleaners dan 2 guru. 11 Juni, Teresia melaporkan lagi perlakuan guru-guru ini. Ternyata guru-guru ini juga ngerjain Mark. Dan 30 Juni dibuat rekonstruksi kejadian di sekolah, tepatnya di toilet, di mana para pelaku disuruh berdiri saja, kamu ya standby aja di situ ngelihat. Dan biasanya nih kalau rekonstruksi perkara kejadian ini ya dilakukan oleh para pelaku, para tersangka, tetapi ini pengecualian, cuma diperankan oleh orang lain. Mereka cuma ditanya, kamu abis itu begini ya? Ya. Abis itu kau gini ya? Ya. Cuma harus disuruh menjawab iya saja. Jadi 2 nama guru JIS yang diadukan dan dipasang fotonya oleh Dewi di emailnya itu. Guru-guru ini bernama Neil Benterman dan Ferdinand Cheong. Kasus ada, cerita ada, tapi bagaimana dengan bukti? Bagaimana dengan saksi? Walaupun sebelumnya kan dibilang ya supaya neguhinnya kejadiannya si Mark ini, dibuatlah cerita si Alex. Ayo dong bantuin Alex, lo jadi saksi. Ini korban dimana ya biasanya kan harus dilakukan visum, tetapi ternyata hasil visumnya kurang kuat. Yang akhirnya sih dilakukan pemeriksaan kepada para petugas kebersihan yang katanya ada 13 dari 28 orang petugas kebersihan terjangkit penyakit serupa. Banyak juga sih ya gitu deh. Namun hasil yang berbeda diperoleh dari saksi ahli patologi forensik yaitu Dr. Evi, di mana dia mengatakan kalau tidak ada luka akibat sebagaimana yang biasanya terjadi, sehingga tidak dapat disimpulkan apakah memang benar terjadi tindakan pelecehan ini. Tapi ya si Teresia ini kan memakai hasil bukti dari SOS yang tidak jelas juga ini herpes apaan, bukti kurang kuat. Ini karena kasus yang menyangkut anak-anak dan terlebih terjadi di sekolah mahal, sekolah elit ya. Tuntutan masyarakat, tuntutan media yang menyebabkan kasus ini naik ke pengadilan. Jadi dikatakan kalau para cleaners ini, yang 6 orang itu melakukan tindakan ini di toilet. Sedangkan dikatakan kalau ada kejadian sewaktu istirahat, di mana istirahatnya itu 30 menit ya, dan pelakunya 6 orang. Berarti setiap orang setidaknya mendapat jatah 5 menit untuk ngerjain korban. Maka supaya kedengaran logis gitu ya, akhirnya dibuatlah kalau kejadian ini dilakukan berkali-kali di hari yang berbeda dan pelakunya 2 orang saja. Kalaupun ternyata ada saksi pada saat itu, yaitu dibilang kalau si Alex ya, kenapa si Alex tidak spontan teriak, kenapa si Alex tidak menceritakan hal ini kepada guru atau temennya setidaknya, kalau si Mark lagi diapain situ, yuk kita lihat yuk, kan setidaknya kan ngomongnya begitu. Tapi janggalnya sih ya di sini, kenapa tidak dia bilang saat itu. Dan kejanggalan lain, ini kan anak umur 5 tahun ya, dia dikerjain, terus sudah kelar kayak gitu, dia disuruh balik sendiri ke kelas. Apa nggak curiga di celananya setidaknya pasti ada bercak darah ya? Itu biarpun kayak gitu ya, guru kan juga ngelihat dong, begitu itu anak hadir lagi ke kelas, dia ngelihat perilaku anak itu kelihatan pasti berubah. Entah dia jadi menunduk, entah dia kelihatan sedih, ya entah dari cara jalannya pun terlihat beda. Pasti anak ini akan menjadi perhatian guru. Tetapi kenapa gurunya kayak seakan-akan
cuek gitu aja lanjut. Tidak mungkin ya, namanya guru ya, apalagi guru playgroup itu lebih perhatian. Jadi Teresia ini dengan semangat dia bilang kalau anak-anak ini di ruang rahasia, bentuk ruangannya seperti ini. Ini ruang Neil Bentelman, dindingnya kaca semua. Apa mungkin kejahatan dilakukan di sini? Jadi dilanjutkan investigasi ke ruang istirahat para guru. Dan di sini dicari barang buktinya, di mana ya cairan warna biru yang katanya dikasih ke murid supaya dia mati rasa, tapi tidak ketemu. Yang ada hanyalah blender, dan blender ini diduga sebagai alat untuk membuat minuman itu. Tidak ada DNA, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi kejadian itu. Dindingnya kaca, jadi ya aktivitas apapun pasti kelihatan dari luar ya. Terus pada saat diperiksa tidak ditemukan adanya ruang rahasia seperti kata si emak ini, yang kayaknya kalau dilihat-lihat lagi kok kayaknya dia tuh lebih tahu kejadian ini daripada anaknya. Jadi sebenarnya mengalami siapa, emaknya apa anaknya? Tadi gue udah ada sebut CCTV ya. Oh ya, di ruangan itu ada CCTV dan tidak ada bukti rekaman perbuatan itu dilakukan. Lalu menunjuk pada pengakuan korban kalau mereka ini bilang pelakunya itu ada tato tengkorak. Tapi pada saat diperiksa ke Neil dan juga ke Ferdinand itu tidak ada, tato itu tidak ada, badan mereka bersih. Pada laporan Dewi yang akhirnya dipakai oleh para penyidik untuk memperkuat bukti, yaitu si guru ini memberi minuman yang berwarna biru muda kepada Alex, dan kemudian ia dan direkam ya. Tapi pada saat diperiksa itu di TKP tidak ditemukan jejak-jejak minuman biru itu. Akhirnya disitalah blender ya, mungkin mereka mau ngecek apa jejaknya ada di dalam blender itu. Dan si Teresia cerita lagi kalau pada saat melakukan itu si guru itu sempat memakai pengaman sebagaimana yang diceritakan seperti ini. Padahal kalau dilihat berarti si Mark ini lagi berhadapan sama gurunya ya, karena dia bisa tahu warnanya apa. Kasus kurang bukti, tapi entah bagaimana kasus ini ya bisa naik. Dan yang lebih parah, 22 Desember 2014 semua cleaners itu yang pria dihukum 8 tahun penjara dan denda 100 juta, sementara yang cleaners cewek si Ica itu 7 tahun penjara dengan denda 100 juta. Neil Bentelman sendiri divonis 10 tahun dan sempat si hukuman ini dibatalkan pada Agustus 2015. Namun kemudian Februari 2016 Neil kembali masuk penjara. Mahkamah Agung memutuskan ia bersalah dan hukumannya diperberat menjadi 11 tahun. Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan gerasi kepada Neil Bentelman dan ia pun sudah bebas sejak 21 Juli 2019. Ya, entah dengan yang lainnya ya, semoga aja sih juga bisa bebas ya. Oh ya, gue juga harus menyertakan nama orang yang melakukan investigasi ini. Dia adalah Kurawa. Berkat dia yang menceritakan secara detail kejadian ini, kronologinya juga. Jadi karena hal ini sudah diceritakan dan dibahas oleh Kurawa, dia itu seperti mau membuktikan kalau kejadian ini sebenarnya tidak benar-benar terjadi, tidak pernah ada. Tapi kenapa kok banyak pihak yang dirugikan dan bahkan sampai ada yang meninggal karena kasus ini. Dan untuk penelitian berikutnya sih dilakukan oleh CBC, yaitu Canadian Broadcasting Corp, di mana setelah dilakukan tes herpes simplex itu hasilnya negatif. Anaknya tidak terkena herpes simplex. Semoga mereka bisa dapat segera menemukan keadilannya dan namanya dibersihkan. Ya, seperti gue pernah cerita tentang Brian Peppers, di mana dia juga lumpuh, tetapi banyak pemberitaan dan ya kabar-kabar yang horor tentang dia, kabar-kabar yang salah. Jadi ya sebelum kita dapat menelan mentah-mentah informasi, jangan ngejudge dulu sebelum kita bisa tahu kisah sebenarnya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Jangan lupa like dan subscribe. Stay healthy.